berdua itu bikin jurnalnya apa, terus isinya apa aja, tentang apa sih gitu. Iya. Boleh deh, siapa duluan? Share. Sweet. Kalau gue itu gue nulis judulnya itu Native Advertising sebagai konten media online, dreamers.id. Nah di situ gue ngebahas tentang kalian tau nggak native advertising itu apa? Ada yang tau nggak? Native Itu kayak advertising. bicara dari orang luar, pembicara dari orang luar. Itu native speaker. Makanya sama native apaan sih? Oh berarti Iya, native jadi- native advertising tuh iklan yang berbicara mungkin atau gimana? Jadi native advertising tuh lebih ke berbicara tentang kenapa sih pada ketawa? Gitu 1, 2, 3 mau ngapain lari. Ya gue jelasin nih. Gimana native Oke. advertising? Native advertising. Boleh. Jadi native advertising itu sebenarnya adalah ngebahas tentang iklan yang dimana itu mirip dengan konten aslinya. Jadi misalkan nih jadi dreamers.id ini membuat suatu konten iklan tapi nggak kelihatan iklan. Menarik ya? Ya, kayak Membuat gitu. suatu konten iklan tapi nggak bukan kayak iklan, tapi nggak kayak Oh. iklan bentukannya, tapi Iya, iya. bentukannya lebih kayak ke artikel biasa. Oh, Nah itu dari situ gue kayak oke, gue menarik tertarik nih nih kayaknya. buat ngebahas ini, jadilah gue ngulik tentang itu, nulis tentang itu di jurnal gue. Nah itu gimana tuh contoh iklannya ya? Jadi penasaran juga nih. Boleh baca di ini udah terbit alhamdulillah. Jadi promosi. Ya pokoknya apa sih tadi? sudah terbit. Oh ya sudah terbit di Demandia. Gue submitnya di Demandia, portal Demandia Telkom University. Nah dari situ gue balik lagi dari situ, dari penulisannya gue kulik dengan cara metode kualitatif. Nah itu gue wawancara beberapa orang mulai dari kepala redaksinya dreamers.id, terus account eksekutifnya dreamers.id, terus juga ada audiens dan sama Marketingnya lah ya. communicationnya dari klien. Jadi gue ngambil sudut pandangnya klien. Gitu Unik sih. ya, berarti bukan dari dreamersnya tapi malah dari kliennya nih ngambil Iya, sudut pandangnya. semuanya sih sebenarnya lebih ke pengen ngerangkum sebenarnya native advertising ini dari sudut audiens seperti apa sih, dari sudut redaksi seperti apa, dari sudut marketing eksekutif klien ini seperti apa gitu. Jadi kalau Oke, setahu oke. gue kalau kualitatif itu emang lebih melihat secara keseluruhan dan penelitian kualitatif akan tuntas ketika peneliti udah nggak ada pertanyaan, udah nggak ada yang diresahkan Iya, gitu, iya, udah iya. tidak ada yang digalaukan gitu. Berarti tanya semuanya tuh ya pas wawancara. Benar. Cuman Oke. berkiblat dengan teori yang gue gunain. Oke. Jadi masuk kan nih gitu. Atau ada perbedaan atau Kalau Vano gimana? Vano Kalau aku bahas soal PR banget sih, bener-bener PR banget. Jadi aku bahas soal Betul. aktivitas public relation untuk meningkatkan reputasi di dunia pendidikan. Jadi gue tuh emang suka banget sama pendidikan ya, karena gue lebih mau jadi dosen kah atau gimana? Duta Pendidikan 2022 kali ya. enggak, aku suka sama sekolah SMA, apalagi kan kita kan sebagai gue ngerasa kayak pengetahuan soal PR di anak-anak SMA itu pada nggak ngerti PR tuh apa, ada yang bahas dia PR MC, PR tukang antar undangan. Gimana lo jadi anak PR lah, anak PR diomongin gini. Itu serius. Serius. Wow. Jadi Jawaban dari mereka itu. jawaban dari mereka. Ibarat kayak aku tanya jebakan bukan dari mereka, dari guru mereka aja. Wow. Mereka nggak tahu PR itu apa. Aku sebagai yang mau tanya, yang mau menggali soal PR kok nyesek banget gitu kan gak sih? Yang paling nyesek itu sih yang antar nyesek. undang. Berarti ketahuan banget ya kurangnya PR di masyarakat itu kayak gimana? Karena definisi PR itu kan luas ya, Iya, iya. banyak didefinisikan. Tapi yang aku ambil itu gimana caranya aktivitas PR-nya itu bisa ningkatin reputasi. Nah, pakai teori dari Thomas L. Harris, yaitu pakai pensil. Pensil. Buat nulis? Bukan. Pensil itu teori publicity, event, Singkatan. news, publicity. publicity, Aha. event, news, community involvement, identity, lobby, negosiasi. Wow. Dari kelima strategi ini mana sih yang bisa ningkatin pengaruh yang paling besar Di sekolah itu. di sekolah itu? Karena kan Oke. karena SMA itu kan otomatis sekarang banyak banget kan SMA negeri yang masih bersaing. Nah, SMK 28 itu harus bersaing sama 582 SMK yang ada di Jakarta. Wah, Berarti fokusnya ke SMA Iya, SMK 28. Nah, ternyata pas digali ternyata mereka itu udah ningkatin reputasinya.
cuman belum terintegrasi. Nah itu dari penelitiannya Vano nih, Vano dapat nggak mereka tuh sebelumnya kayak gimana PR apa sih? Mereka kan katanya udah ini kan udah ngelakuin sebenarnya. Tapi gimana tuh mereka ternyata kalau mereka aja PR masih. Jadi mereka yang baru sadar, oh ternyata ini tuh aktivitas PR. Oh, ini tuh PR kayak gitu. Ya emang dikira apa ya kan? Ya maklum namanya apa ya? Namanya anak SMA, siswa terus kali ya ya. siswa dan masih belum tahu karena emang PR itu kalau untuk didefinisikan PR tuh kerjanya apa? Terus tau gak? PR kerjanya apa? PR. Jujur Iya, juga gua gue tanya nggak tahu sama sih. Jujur Gue mikirnya kayak agak-agak ke marketing juga sih kalau PR ya kan. Marketing. Sama kayak sosmed juga gitu-gitu. Sosmed juga. Boleh dibaca jurnalnya di mana, No? Balik lagi ke promosi. PR itu tujuannya itu cuma satu, bagaimana kita bisa ningkatin apa yang kita ceritain kepada orang itu bisa ceritain lanjut lagi ke orang lain yang Kayak berbeda. word of mouth gitu ya istilahnya. Word of mouth Iya. untuk ningkatin reputasi. Jadi lembaga pendidikan yang kredibel. Gue pengen lihat kayak gitu. Ternyata kuat juga pengaruh dari aktivitas PR terhadap reputasi bisa 90%. Jadi 10% itu dari penelitian luar, dari penelitian yang tidak diteliti oleh peneliti. Jadi 90-nya itu dari mereka sendiri. Mereka sendiri sudah mengakui bahwa oh dari situ. Dan itu yang menurut gue tuh kayak wah ilmu yang gue terapin, ya ilmu yang gue pelajarin di masa kuliah bisa gue terapin. At least gue bisa ngedukasi aja SMK 28, ya kan? Siapa tahu mereka udah PR tuh udah tahu. Meskipun ya kan? mereka nggak mengerti banget tentang PR, tapi at least mereka dapat gambarannya gitu at least ya. kalau tanya lagi PR tuh apa? Bukan nganter undangan lagi. Itu nyesek banget sih. Udah kuliah 4 tahun nganter undangan, ya Allah. Dan ternyata jawabannya cuma kayak gitu, nganter undangan. Iya. Sakitnya minta. Padahal banyak banget. Luas ya. Luas. Terus aku scope-nya. pakai metodenya pakai kuanti dan aku pakai PLS. Oh, Nah ini pada pakai teman-teman PLS. teman-teman pada nggak ngerti nih kadang-kadang PLS sama SPSS tuh bingung. Padahal kan rata-rata lagi pada pakai SPSS ya. Padahal ada lebih mudah gitu pakai PLS. Bisa lagi dipelajari lagi ya kan sih yang lebih gampang dan lebih lebih simple. Lebih simpel Lebih ya. simpel. Oke, Lebih simple. cepat juga mungkin prosesnya ya. Kalau aku pribadi aku pakai SPSS sih. SPSS. Kalau Kalau gue sendiri sih gue pakai PLS waktu itu. PLS. Cepat. Pasti, cepat. Cepat. Tuh PLS tuh cepat. Jadi kita harus mau berkembang sih kalau menurut Iya. gua ya. Kalau buat teman-teman yang mau nyusun jurnal atau apapun itu harus mulai berkembang lah. Jangan stuck di tempat gitu. Ada Tuh. teknologi ya baru. Teman-teman. kenapa mesti dilakuin gitu nggak sih? Teman-teman dengarkan Profesor Vano. Amin. Amin. Sudah berbicara, sudah mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Oke. Harus cepat beradaptasi tadi bilang ya. Harus bisa beradaptasi. Cepat belajar juga pakai Benar apa juga ya? sih. Bener juga. Kadang kayak kita tuh nggak tahu kalau ada teknologi yang baru tuh kayak PLS gitu. Kita taunya kalau skripsi kuantitatif ya pakai SPSS gitu kan. Iya benar. Bener Padahal Sangat standar sekali ya. kan banyak yang nggak tahu gitu iya, kan. makanya kita harus benar-benar belajar, kita harus benar-benar tanya sama dosen kita, terus kita tanya sharing sama teman kita, kayak gitu sih menurut gue sih itu penting ya nggak sih Cemara? Bener banget sih. Sharing is caring. Wah. Wah, boleh tuh nanti ada tuh di sini tuh sharing is caring gitu. Oke.